Ya, masih bersama kami di Good Morning. Pemirsa, kita akan sama-sama membahas mengenai perkembangan industri film Indonesia. Yang biasanya perkembangan film Indonesia ini juga diukur dengan meningkatnya jumlah uang yang keluar dalam proses produksinya. Iya, sektor perfilman pun semakin diperhatikan setelah sebelumnya dikeluarkan dari daftar negatif investasi Indonesia. Lalu pertanyaannya, seberapa besar memang uang yang mengalir dalam industri ini? Apa yang tidak lepas dari film selain penonton? Duit, duit, duit. Ow. Apapun semuanya sekarang diasosiasikan dengan uang. Tak heran, karena untuk memproduksi sebuah film dibutuhkan biaya yang tidak kecil. Woi, pizza. Nih roti nih depan mata. Anda mungkin bertanya, berapa biaya untuk memproduksi sebuah film? Ya antara 5 sampai 15. Ada juga film kami yang pernah dibikin dengan biaya sampai 25 miliar. Itu baru Riri Riza. Sutradara lain, Hanung Bramantyo, mengatakan untuk membuat sebuah film yang tayang di banyak bioskop di Indonesia dibutuhkan minimal 6 miliar rupiah. Wow, huge money ya. Good. Amazing. Nah, yang menarik, saat ini biaya promosi tidak kalah besar dibandingkan dengan biaya produksi sebuah film. Sebagai contoh, Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss Part 1 menelan biaya produksi sampai dengan 15 miliar rupiah. Namun, biaya promosinya sampai dengan 20 miliar rupiah. Semananya kau? Hitungannya sih sebetulnya dengan banyaknya biaya promosi, semakin banyak pula penonton yang datang ke bioskop dan menonton film mereka. Perfect. Biaya promosi itu bisa 2 kali lipat dari biaya produksinya sendiri. Setuju. Biaya promosi itu 200% dari biaya produksi. Jumlah film sudah banyak. Lalu berapa sih sebetulnya jumlah layar yang kita punya di Indonesia? Sampai dengan saat ini kita baru punya 1.200-an layar di seluruh Indonesia. Artinya jika dibagi dengan jumlah populasi penduduk Indonesia, 4,8 layar melayani 1 juta penduduk. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan Korea Selatan yang mampu menyediakan sekitar 50 layar untuk 1 juta penonton. Sedangkan Tiongkok menyediakan sekitar 30 layar untuk 1 juta penonton. Target pemerintah untuk menambah jumlah layar bioskop di Indonesia dipermudah dengan mengeluarkan sektor perfilman dari daftar negatif investasi. Artinya, investor luar bisa berinvestasi di Indonesia di berbagai lini dari sektor perfilman. Hal ini disambut positif oleh para eksibitor lokal. Ini memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa lebih berkembang. Artinya apa? Menambah layar gitu ya. Kalau layarnya bertambah, kesempatan orang untuk menonton pun juga bertambah kan. Nah, kalau kesempatan orang bertambah, produser pun juga akan lebih tertarik untuk buat konten. Sektor perfilman cukup menjanjikan menambah devisa negara. Bukan hanya dari potongan di setiap tiket bioskop yang dibeli oleh masyarakat, namun juga multiple effect dari sebuah daerah yang digunakan sebagai lokasi syuting film. Contohnya Belitung setelah dipakai oleh film Laskar Pelangi. Namun sayangnya, hingga saat ini, peraturan yang berkaitan dengan sektor film belum disetujui oleh pemerintah. Dalam hal ini berarti Permendikbud ya. Permendikbud peredaran, perfilman, terus perizinan ya, lalu regulasi tentang pengutamaan insan perfilman dan pengasipan. Nah, 4 ini belum ditandatangan sampai hari. Jadi kebayang dari tahun 2009 sampai sekarang tuh berapa tahun? 7 tahun ya, 7-8 tahun ya. Itu belum ada aturan detail Mas yang melandasi pengembangan perfilman. Kemerdekaan itu nasi dimakan jadi tai. Industri film bukan industri skala kecil. Miliaran rupiah mengalir ke berbagai lini dari sektor film. Proteksi pemerintah terhadap produk lokal masih terus dibutuhkan. Contohnya adalah penayangan film lokal yang lebih banyak di bioskop dibandingkan film impor, serta penetapan pajak yang lebih rendah pada film-film lokal dibandingkan film impor. Tujuannya bukan hanya untuk mendatangkan profit, namun menjaga ekosistem perfilman Indonesia agar lebih baik ke depannya. Saya Setiarto Sigit, Jakarta.